Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Farihin, NIM 12405193250 akan menyampaikan materi bagian Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal. Istilah ekonomi kreatif pertama kali muncul pada tahun 2001 dalam buku John Hawkins yang berjudul The Creative Economy: How People Make Money from Ideas, sebuah buku mengenai kreativitas dan ekonomi. Hawkins menyebutkan bahwa ekonomi dan kreativitas bukanlah suatu hal yang baru, yang menjadikannya baru adalah ketika menghubungkan keduanya sehingga nilai tambah. Menurut Creative Economy Report 2010 yang dikeluarkan oleh United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, ekonomi kreatif adalah konsep yang terus berkembang berdasarkan aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan. Secara umum saat ini di dunia sudah terjadi pergeseran ekonomi, dari yang awalnya ekonomi pertanian sampai sekarang menuju perkembangan ekonomi kreatif. Sedangkan di Indonesia sendiri, ekonomi kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Selain itu, terdapat juga industri kreatif yang didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif, terdapat 5 fokus dan kegiatan prioritas bidang ekonomi kreatif, yaitu 1. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. 2. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek. 3. Pengembangan sumber daya kreatif. 4. Penguatan institusi dan pengembangan pemasaran ekonomi kreatif. Dalam pengembangan ekonomi kreatif, diperlukan satu landasan utama dan 5 pilar utama yang harus diperkuat, yaitu 1. Sumber daya insani adalah individu-individu atau sumber daya manusia yang kreatif. 2. Industri yaitu kumpulan dari perusahaan yang bergerak di dalam bidang industri kreatif. 3. Teknologi yaitu media untuk mewujudkan kreativitas individu dalam bentuk karya nyata. 4. Sumber daya yaitu input selain kreativitas dan pengetahuan individu yang dibutuhkan dalam proses kreatif, misal, sumber daya alam, lahan dan bahan baku. 5. Institusi yaitu tatanan sosial, public, place and spare, norma, nilai, kebijakan dan hukum, yang mengatur interaksi antar manusia serta kelembagaan yang terkait dengan ekonomi kreatif. 6. Lembaga pemberdayaan yaitu lembaga intermediasi keuangan. Hubungan ekonomi kreatif dengan kearifan lokal. Di Indonesia sendiri memiliki budaya yang begitu beragam dan begitu banyak, antara daerah satu dengan yang lainnya pasti memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda juga. Dari situ merupakan kesempatan untuk para pengusaha kreatif dapat memanfaatkan kondisi seperti ini dengan baik antara ekonomi dan budaya menjadi satu kreativitas yang baru. Dengan digabungkannya antara ekonomi dan kearifan lokal ini, maka secara tidak langsung pada daerah tersebut akan membawa dampak yang baik seperti mengalami peningkatan pendapatan dan yang paling utama budaya atau kearifan di daerah tersebut akan tetap terjaga dan lestari serta dapat dikenali oleh semua orang secara luas. Keunikan dan kekhasan dari daerah tersebutlah yang dapat diangkat untuk menjadikan pendapat di tempat tersebut. Kemudian ditambah dengan unsur kreativitas, jadi kita dapat menggabungkan unsur budaya kreativitas masyarakat, maka ekonomi di daerah tersebut dapat terangkat. Dengan mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya atau kearifan lokal, maka dapat menjadi solusi alternatif untuk memajukan perkembangan ekonomi kreatif agar bisa mandiri dan bisa mengembangkan usaha terutama di daerah.